Sudah terlihat belum, Kak? Masih loading, bentar ya. Udah. Sekarang udah. Kan di sini kan aku ada lumayan 18 ya. Kayak gini perlu nggak sih, Kak? Kayak nggak apa-apa kan, Kak? Atau better nggak usah? Coba slide-nya di ke bawahin dulu. Ya, sebenarnya untuk slide awal judul atau awal bab itu nggak apa-apa sih. Karena kan kita juga nggak akan berlama-lama ya di slide itu. Jadi nggak Hmm. masalah. Nah, jadi boleh disampaikan Novia masih ragunya di mana? Kalau untuk latar belakang sama ini aku udah mulai agak paham. Cuman aku bingung masih yang di indikator, Kak. Jadi yang kemarin kan yang hasil belajar tetap pakai yang RPS kan, Kak? Iya, tapi kalau misalnya nggak mau pakai RPS juga bisa dibilang. Karena kan datanya bukan kita yang mengumpulkan ya. Kita cuma ngambil data dari nilai mereka gitu kan. Kita nggak sebar angket. Jadi Iya. kalaupun nggak ada indikator sebenarnya nggak ada masalah. Karena kita nggak bikin instrumen. Iya, berarti kalau yang itu kan nggak bikin instrumen, berarti yang 3 variabel X-nya itu perlu kuesioner kan, Kak? Maaf, boleh diulangi? Untuk yang 3 variabel X-nya itu perlu kuesioner kan, Kak? Pasti perlu kuesioner karena kita yang mengumpulkan datanya. Nah, dan untuk membuat kuesioner tentu kita butuh indikator. Nah, indikator itulah yang dapatnya dari referensi. Ya, terus ini lagi. Kalau misalnya kan aku kan ada kuesioner sama yang dari data. Terus aku pakai data primer. Itu masih masuk ke data primer kan aku takut ceritanya kok di sini ada kuesioner, di sini kok kamu ada yang pakai data, tapi tetap metodenya tetap sama kan, Kak? Di mana bagian menyinggung data primer dan data sekundernya. Biasanya jenis data itu disebutkan pada penelitian kualitatif. Nah, di sini ada tidak subbabnya sampai muncul data primer dan sekunder. Belum sih, nggak ada. Jadi kenapa tadi menyebutkan tentang data primer? Karena kemarin bikin strukturnya itu kan ada yang dikasih sama PC-nya kan ada yang data primer sama sekunder. Nah Hmm, takutnya kayak ditanya gitu. Sejujurnya yang dipertanyain itu apa aja ya, Kak? Masalahnya apa sampai judulnya ini? Per variabelnya itu pasti ditanyain kenapa variabel ini yang diangkat, kemudian kenapa mata kuliah ekonomi mikro yang diambil, tujuan penelitiannya apa, kemudian metodologinya apa, jenis penelitiannya. Kalau bab 2 itu jarang banget ditanyain, paling cuma indikator. Terus nanti apa hubungan indikator itu sama instrumennya, ya gitu-gitu aja. Jadi intinya setiap hal yang kita tulis di PPT itu kita menguasai. Misalnya desain penelitiannya adalah kuantitatif korelasional atau korelasi. Nah, alasannya kenapa? Terus korelasi ini penelitiannya tentang apa gitu. Paling itu. Nah, terus kalau misalnya di bagian ini kan ada teknik uji klasik gitu, bakal ditanyain nggak, Kak, ini uji normalitas itu kayak gimana, ngitungnya kayak gimana gitu. Ditanya juga. Kalau gitu sampai pakai rumus kayaknya enggak. Karena nanti dibilang aja saya menggunakan SPSS. Ya, jadi Hmm, SPSS itu adalah alat bantu. Jadi data kita masukkan ke SPSS, misalnya kita uji normalitas. Nanti ada tombolnya di SPSS itu uji normalitas. Nah, tanpa memasukkan rumus, kita dapat hasilnya gitu. Jadi kita nggak memerlukan rumus. oke. Aku udah rekam apa yang aku presentasi.
Tapi kakak nanti bisa komen gitu nggak kak? Oh, dari sini aja. Novia sampaikan aja apa yang mau dipresentasikan. Nanti kakak komentar. Oke, aku mau coba presentasi ya kak. Durasinya berapa menit kata dosennya? Kalau nggak ditentuin, cuman kalau dari PJ minimal itu 15 menit. Tapi aku maunya kayak maksimal 15 menit aja, soalnya kan kita nggak tahu ketentuan dari dosennya. Iya, biasanya nggak terlalu panjang sih waktunya. Karena pas Iya, seminar proposal ataupun sidang aja maksimal juga cuma 15 menit. berarti kalau kurang dari itu nggak apa-apa ya kak? Oh, iya nggak apa-apa juga. Tapi kalau terlalu singkat takutnya nggak sampai ya informasinya. Jadi Ah, setidaknya 15 menit lah ya. nanti di komen aja. Aku mau coba. Iya boleh. Oke boleh. Ini aku pakai selamat siang ya kak. Oh iya boleh dari atas ya, dari first slide awal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen Pak Aditya selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya Novia Safitria Staras Madani, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kecemasan Matematika, Self-Regulated Learning, dan dukungan teman sebaya terhadap hasil belajar mata kuliah ekonomi mikro. Nah, di sini konten ini akan dilatar belakangi oleh beberapa peran strategis mata kuliah teori ekonomi mikro sebagai fondasi analitis uh, sebagai fondasi analitis utama bagi mahasiswa pendidikan ekonomi. Namun, karakteristik mata kuliah ini yang menggabungkan logika verbal, hitungan matematis, dan analisis kurva yang kompleks menjadikannya salah satu mata kuliah yang cukup menantang. Nah, uh, berdasarkan pada data awal yang saya peroleh, pada nilai UAS semester genap kelas C, program studi pendidikan ekonomi, telah ditemukan ya bahwa rata-rata nilai akhir mahasiswa ini berada di angka 74,58. Meskipun secara administratif ya seluruh mahasiswa dinyatakan lulus, tapi mayoritas atau sebanyak 60,5% mahasiswa itu mendominasi pada perolehan nilai B. Nah, hal ini kan mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswa baru sebatas cukup untuk lulus, namun belum cukup kuat untuk menguasai konsep mikroekonomi yang lebih kompleks guna untuk menghadapi mata kuliah yang lebih lanjut seperti ekonomi makro ataupun ekonomi metrika. Nah, rendahnya capaian mendalam ini diduga dipengaruhi oleh sama faktor psikologis internal dan juga faktor sosial eksternal mahasiswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya mengangkat 3 variabel utama yang diprediksi saling berinteraksi, yaitu hambatan psikologis berupa kecemasan matematika, strategi kemandirian belajar melalui self-regulated learning, serta faktor lingkungan sosial berupa dukungan teman sebaya. Nah, berdasarkan pada batasan masalah tersebut, ada 4 pertanyaan dan juga 4 tujuan utama yang diajukan dalam penelitian ini, dan secara parsial penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh negatif dari kecemasan matematika terhadap hasil belajar, pengaruh positif self-regulated learning terhadap hasil belajar, dan pengaruh positif dukungan teman sebaya terhadap hasil belajar. Dan selain itu, secara simultannya, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut secara bersama-sama dalam mempengaruhi hasil belajar mata kuliah ekonomi mikro. Nah, secara teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pendidikan ekonomi yang khususnya dalam memetakan interaksi antara variabel psikologis dan juga sosial di tingkat perguruan tinggi. Namun secara praktisnya, untuk bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengelola kecemasan matematis mereka. Sementara bagi dosen dan program studi, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dalam merancang strategi pembelajaran kooperatif yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi psikologis mahasiswa.
Lanjut kita akan membahas terkait kerangka teoris di bab 2 tinjauan pustaka. Variabel yang terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar atau variabelnya itu hasil belajar. Nah, ini merujuk pada konsep taksonomi Bloom, di mana fokus penelitian ini diarahkan kepada ranah kognitif, yaitu perubahan kemampuan berpikir analitis dan pemecahan masalah mahasiswa setelah menempuh perkuliahan. Namun secara operasional, hasil belajar ini dalam penelitian ini diukur secara objektif melalui akumulasi nilai akhir semester yang mencakup nilai UTS, UAS, tugas kuis, dan juga partisipasi aktif mahasiswa. Selanjutnya di sini ada variabel bebas yang pertama, yaitu kecemasan matematika, di mana variabel ini kan didefinisikan sebagai kondisi emosional negatif berupa rasa tegang, takut, dan juga khawatir yang muncul secara spesifik saat individu dihadapkan pada persoalan angka. Nah, pengukuran kecemasan matematika dalam penelitian ini akan ditinjau dari 3 aspek utama, yaitu ada aspek somatik fisiologis dan juga kognitif serta afektif. Dimana kalau secara somatik atau fisiologis ini pengukurannya dari jantung yang berdebar, gemetar, dan berkeringat. Terus untuk secara kognitifnya ini dari aspek pikiran yang kosong atau yang blocking dan juga tidak percaya diri. Dan juga untuk afektif emosional itu pengukurannya dari perasaan gugup dan takut salah sebelum ujian dimulai. Selanjutnya ada variabel bebas kedua yaitu self-regulated learning atau SRL di X2-nya, di mana SRL ini kan merupakan kemampuan mahasiswa dalam mengolah proses belajarnya secara aktif dan juga mandiri. Nah, berdasarkan dari teori sosial kognitif tadi. Nah, terus kalau mahasiswa dengan self-regulated learning yang tinggi tidak bersikap pasif, melainkan proaktif. Jadi aspek pengukuran yang digunakan meliputi kemampuan mahasiswa dalam melakukan perencanaan belajar, pemantauan terhadap pemahaman diri, dan pemahaman diri secara berkala, hingga kemampuan melakukan evaluasi diri secara mandiri. Nah, di sini ada variabel bebas yang ketiga yaitu dukungan teman sebaya, di mana dukungan teman sebaya ini merupakan faktor eksternal lingkungan sosial mahasiswa. Ini kan berdasarkan dari teori zone of proximal development, interaksi positif antara rekan sekelompok dalam menghadapi tekanan akademik, juga memiliki peran yang ganda sebagai peredam stres akademik sekaligus juga sebagai sumber pengetahuan tambahan. Nah, dukungan ini diukur melalui tiga dimensi yaitu emosional, instrumental, dan juga informatif dan penghargaan. Berikutnya ada bagian terkait kerangka dan juga hipotesis. Dapat kita lihat ya secara skematis bahwa kecemasan matematika itu variabel satunya itu dihipotesiskan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap hasil belajar secara parsial. Nah, sebaliknya kalau untuk self-regulated learning dihipotesiskan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial, dan untuk yang S3 yaitu dukungan teman sebaya dihipotesiskan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial. Nah, terakhir secara simultan di sini ketiga variabel tersebut dihipotesiskan memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas terkait metodologi riset. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional yang bersifat explanatory untuk menjelaskan hubungan terkait sebab akibat antar variabelnya. Nah, untuk tempat penelitian ini dilaksanakan di program studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan waktu pelaksanaan dari bulan Maret hingga Agustus 2026. Nah, populasi ini target dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif S1 Pendidikan Ekonomi UNJ angkatan 2024 yang berjumlah 100 orang karena ukuran populasi yang cukup relatif kecil ya dan dapat dijangkau seluruhnya. Jadi teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling
yang total sampling atau sensus, di mana seluruh anggota populasi sebanyak 100 ini dijadikan sebagai subjek penelitian demi akurasi data yang maksimal. Lanjut pada slide operasionalisasi variabel, kita lihat secara terstruktur ya mengenai instrumen dan jenis data yang digunakan untuk variabel terikat, yaitu hasil belajar atau variabel y itu hasil belajar, di mana kita menggunakan data sekunder berupa nilai resmi dari data UAS untuk menjaga objektivitas penilaian, terus juga untuk variabel bebasnya itu kecemasan matematika, self-regulated learning, dan dukungan teman sebaya, ini kami kumpulkan, uh, kami ini saya mengumpulkan dengan data primer melalui penyebaran kuesioner secara tertutup menggunakan skala Likert 5 poin. Nah, jadi total instrumen yang dikembangkan sebanyak 28 butir pertanyaan dengan rincian 10 butir untuk kecemasan matematika, 10 butir untuk SRL, dan 8 butirnya untuk dukungan teman sebaya. Nah, sebelum kuesioner final kita disebarkan kepada 100 responden utama, terlebih dahulu kita melakukan uji cobanya terlebih dahulu atau tryout instrumen kepada 30 mahasiswa di luar sampel penelitian. Nah, di mana tuh butir pernyataan ini akan diuji validitasnya menggunakan rumus korelasi produk momen dari Pearson, di mana butir akan dinyatakan valid jika R hitungannya lebih besar daripada R tabelnya. Selanjutnya, jika uji reliabilitasnya dilakukan dengan metode Cronpix alpha, di mana tuh instrumen ini akan dinyatakan reliable jika koefisien alpha minimal bernilai 0,60. Terakhir, untuk teknis analisis data, di mana model penelitian ini harus melalui 3 uji asumsi klasik terlebih dahulu, yaitu ada uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dan juga uji heterokedastisitas dengan uji Gleiser dan serta uji multikolinearitas melalui indikator toleransi dan FIF. Nah, setelah asumsi klasik ini terpenuhi, pengujian hipotesis akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan Y sama dengan konstanta ditambah koefisien. Ya, jadi signifikansi parsialnya akan diuji melalui uji T dan signifikansi simultan ini akan diuji melalui uji F. Pada taraf alpha itu 5% dan proporsi kontribusi variabel akan dilihat melalui adjust R square. Nah, dengan demikian proposal penelitian bab 1 sampai bab 3, saya terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen Pak Aditya sebagai dosen mata kuliah metodologi pendidikan. Selanjutnya waktu akan saya kembalikan kepada teman-teman dan dosen. Kira-kira sini bakal ada sesi tanya jawab ya, Kantar? Iya, pasti. Pasti ada tanya jawabnya. Aku. Kayaknya aku kurangnya harus ngejelasin kurang ngejelasin lebih dalam ya, Kak. Soalnya tadi kayak cuma bentar doang, bebas. Betul. Terutama di latar belakangnya kayaknya masih terlalu tipis gitu. Harusnya lebih dijelaskan lagi kenapa kita mengambil 3 variabel X tersebut. Kita tuh harus menjelaskan hubungannya gitu dengan variabel Y. Kalau penjelasannya seperti tadi, semacam kita cuma milih aja, oh saya maunya variabel X yang pertama itu kecemasan matematika, yang kedua ini, yang ketiga ini. Tapi hubungannya secara teoritisnya nggak ada. Padahal itu udah kita jelaskan di dalam proposal, cuma nggak sampai saat kita menyampaikan presentasinya. Jelaskannya secara teoritis ya, Kak? Ya, seperti uraian kita yang di latar belakang, Novia. Jadi kalau secara umum tadi udah bagus, apa ya, penyampaian itu udah runtut dan juga sudah bisa menghubungkan antara satu dengan yang lain. Cuma tadi itu di sini kan fokusnya cuma sebentar ya.
peran strategisnya apa, kemudian urgensi penelitian, kondisi hasil belajar belum optimal, tetapi tidak menjelaskan tentang kenapa kita memilihnya tiga variabel X tersebut. Nah, itu yang Hmm, belum. oke oke oke. Kalau aku bilang kenapa milih variabel X-nya itu dari 3 variabel, itu ngejelasin satu-satu ya? Iya, kita jelaskan satu-satu, tapi nggak usah terlalu panjang juga. Kalau tadi presentasinya kurang lebih hampir 15 menit juga. Jadi itu Iya. udah pas sebenarnya waktunya. Mm-mm. Takut. Takutnya ada pertanyaan kayak kayak di luar yang aku udah siapin gitu loh, Kak. Nah, itu pasti besar kemungkinannya, tergantung kepada dosennya. Kadang ada memang tipikal dosen itu dia bertanya di luar ini. Tapi walaupun pertanyaannya akan di luar ini, pasti akan tetap ada relevansinya. Walaupun nggak ada di sini ya, tapi pasti akan berhubungan dengan judul. Nah, itu biasanya tipikal dosen yang memang, apa ya, ya dianya mau menguji hal lain gitu. Karena beranggapan, oh berarti dia udah paham dengan yang dia buat. Saya mau tahu yang lain gitu. Hmm. Kalau Untuk kamu, untuk datanya kayak data UAS tadi perlu aku kayak bikin grafik gitu ya? nggak perlu. Kan kita belum penelitian. Oh, belum, nggak perlu. Iya, jadi ini kan masih ibaratnya tuh rancangan ya. Kita sedang mengajukan proposal, ini rancangan yang akan kita lakukan. Ketika udah di ACC atau bahasa lain itu udah seminar proposal, baru kita cari datanya. Data UAS, penyebaran kuesioner, baru dilakukan pengolahan. Nanti kayak bakal ditanya nggak, Kak, ini kamu sumbernya bisa diakses nggak atau kayak disuruh buka gitu? Terus kalau misalnya yang artikel kayak gitu ini kamu dapetnya dari halaman berapa? Kayak gitu nggak, Kak? Oh, kalau sampai sedetail itu kemungkinannya kecil. Cuma kalau ada referensi yang sifatnya penting, misalnya indikator, itu kemungkinan ditanyakan. Karena indikator itu kan menjadi dasar pengembangan instrumen. Tapi kalau referensi lain yang sifatnya hanya pendukung itu nggak akan sampai ditanya seperti itu. Oh, oke. Kalau di luar yang aku presentasi, menurut Kakak aku ngejelasinnya kayak gimana ya, Kak? Maksudnya gimana? Di luar yang aku misalnya aku kan tadi kan ada presentasi ya. Nah, menurut Kakak tuh presentasi aku tuh harusnya lebih lebih kayak gimana lagi sebelum kayak misal Kakak belum tahu aku presentasinya kayak gimana, terus Kakak nyaranin kayak kemarin gitu loh. Cuman kan kemarin aku belum nonton recordnya karena belum dibagi juga. Belum Karamanya tuh belum bagi hasil recordnya itu. Makanya aku mau ngejelasinnya bingung apalagi soal lupa. Ya, gambaran umum aja ya. Detailnya nanti boleh ditonton lagi recordnya. Jadi dari penyampaian tadi, itu yang pertama harus ditambahkan yang tadi. Kenapa dipilih X-nya yang tiga ini? Itu dijelaskan di latar belakang. Kemudian gap penelitiannya belum muncul. Oh iya. Oke, Novelty-nya juga belum ada. dan Valdi. Heeh, terus Terus ke bawah lagi slide-nya biar kakak ingat. iya. Nanti aku terterain ya di sini novelty dan gapnya. Oh, sebenarnya nggak harus. Yang penting disampaikan aja sebenarnya gapnya apa gitu. Tapi lebih aman di keterangin gitu nggak? Lebih amannya itu ikut struktur yang dibagikan dosen. Kemarin kan ada strukturnya ya, latar belakangnya. Ya, oke Nah, oke. lebih baik ikut itu. Apa aja yang harus ada di dalam itu. Oke Lebih oke. aman itu. Oke Kak. Ini masuk ke bab 2. Kemudian ukuran tulisannya apa tidak terlalu kecil. Ini kalau di mata kuliah media pembelajaran ini pasti bermasalah misalnya kayak gitu kan. Karena ruangnya besar tapi tulisannya kecil. Harusnya diperbesar lagi. Nanti presentasinya online apa offline? Off. Online online. Online. Iya online. Nah, apalagi nanti online kan, takutnya tulisannya kecil nggak terbaca sama beliau. Ah, oke. Tulis. Tadi aja kakak pas Novia presentasi itu dibesarin di Zoom. Nah, ada tipikal dosen yang ini males nih, nggak di Zoom bisa jadi gitu.
Jadi Hmm, kita juga harus mengatasi hal seperti itu. oke Kak. Untuk variabel, Kemudian heeh, em, ini nggak ada masalah. Itu hanya tentang pengertian, indikator kan. Nah, jangan lupa persiapkan indikator atau aspeknya itu menurut siapa. Karena ini penting. Jangan sampai menurut GPT ya. heeh. Harus ada referensinya. Jadi aku sebutin semuanya, eee, indikatornya apa aja dari misal dari 2 referensi, terus variabel yang sama, terus aku jelasin juga ya Kak? Oh, nggak harus seperti itu. Oh, Pakai yang mau dipakai aja. Jelaskan yang mau dipakai aja. Misalnya di proposal kita membahas 3 orang ahli yang membahas aspek tentang kecemasan matematika. Kita mau pakai satu aja atau mau digabungin tiga-tiganya jadi satu yang akan kita pakai, yang kita pakai aja yang kita jelaskan. mmm, kayak somatik itu apa, terus jelaskan, terus ukurannya dari apa gitu? Ukurannya dari apa maksudnya gimana? Misalnya kayak di sini kan tadi kan, indikator kayak ada di sini kan ranahnya kan atau ukurannya kan dari somatik kognitif ya. Nah itu, aku ngejelasin somatik itu apa secara definisi, terus, eee, somatik itu kayak gimana, kayak gitu Kalau nggak? terlalu detail itu malahan nanti memakan waktu, bisa-bisa sampai lebih 20 menit nanti presentasinya. Untuk Ah, dijelaskan secara umum aja, nggak usah sampai sedetail itu. Paling nanti kalau beliau bertanya baru dijelaskan lagi. oke oke. Ini indikator. Kalau bab 2 aku cuma nulis kayak definisi indikator, dan nanti di sini Iya, aku tambahin lagi definisi. betul. Udah betul ya, Novia. Di sini udah masuk kerangka dan hipotesis. Udah pas belum, Ini Kak? gambar kerangka konseptualnya nggak ada. Apa? Sorry, Kak. Gambar kerangka konseptualnya nggak ada nih. Kerangka konseptualnya. Iya, kemarin itu kan kakak udah sampaikan pas kita meeting, itu ada gambar kan kerangka. Ini aja yang dimasukkan, kakak. Ah, yang oh, oke, oke, yang petas itu. Nanti aku taruh di sini. Oke. Apalagi, Kak? Hipotesis. Kemudian kemarin kita kan udah sepakat hipotesisnya mau dijelaskan lebih detail. Nah, tadi itu belum, masih membacakan. Kenapa negatif, kenapa positif, nah itu belum dijelaskan. Jelaskan negatif, positif. Kenapa? Oke. Udah aku catat, Kak. Oke, ke bawah lagi. Metodologi. Nah, metodologi ini bakalan menjadi eh hal yang lumayan banyak ditanyakan dibandingkan bab 2 ya. Bab 1 dan bab 3 itu adalah yang paling banyak umumnya. Nah, di bab 3 ini apalagi analisis datanya kan baru ditambahin ya. Takutnya itu Novia belum paham, mungkin menjelang siang ini dibaca-baca lagi ya. Untuk desain penelitian itu pahami kenapa dia metodenya korelasi dan bersifat explanatory. Explanatory itu apa? Ya, itu dipahami lagi. Kemudian populasi dan sampel. Beda populasi dengan sampel apa? Ini dasarnya aja ya, populasi dengan sampel bedanya apa? Kemudian populasi kita 100 orang itu apakah memang mahasiswa aktif angkatan 2024 itu memang 100 orang atau lebih? Hmm, di Google dia cuma adanya 100 untuk angkatan 2024. Oke. Sebetulnya sumbernya, ini sumbernya dari sini Pak, gitu. Dan itu jumlahnya ada 100 orang. Misalnya kalau dia ada 130, terus kita cuma ngambil 100, itu ada pertimbangan lain. Kita nggak boleh langsung ambil 100 aja gitu. Ya, tapi kalau memang di webnya 100 dan kita ambil semua, ini udah betul. Kita pakai namanya total sampling ya. Yang artinya semua anggota populasi menjadi anggota sampel. Jadi semuanya jadi sampel. Itu udah betul ya. Kemudian lanjut. Sorry Kak, tadi yang pendekatan di sini berarti aku harus pahamin lagi ya. Ya, Kenapa? explanatorinya. Kenapa dia Kenapa explanatory? explanatory? Sebentar Kak, aku catat. Beda populasi dengan sampel juga enggak. Explanatory bedanya populasi dan sampel. Oke, sudah. Ini operasionalnya. Nah, itu pasti nanti akan ditanyakan juga kemungkinan ya. Itu kenapa pernyataannya ada 10, 10, 8. Pertimbangannya apa? Pertanyaannya 10.
10, 8. Aku aku mikirnya kalau kalau bikin pertanyaan kan dari indikator, pertanyaannya bebas dari kita kan? Iya bebas. Tapi kenapa ada yang 10, ada yang 8? Hmm, 10, 10, 8. Pertanyaan 10, 8. Sebentar Kak. 10. Sebenarnya biar nggak kebanyakan sih Kak. Jadi mana sih catatan? Jadi pertimbangannya nanti jangan kebanyakan gitu ya. Pertimbangannya adalah dimensi pengukurannya itu. Misalnya ada 4 dimensi atau ada 3. Nah, masing-masingnya itu nanti akan diberikan 3 butir misalnya kayak gitu. Yang mana apa ya? Kalau ada detail tentang dimensinya, jelaskan detailnya. Demikian juga dengan variabel yang lain. Terus kenapa yang variabel terakhir itu cuma 8? Berikan pertimbangannya. Jadi bukan hanya dari kuantitasnya aja gitu. Oh, misal kayak tadi dimensi somatik kan 3 butir. Itu ada kayak gugup, berkeringat sama jantungnya itu kan berdebar. Berarti aku dari situ ya dimensi ya. Iya Hmm, betul, ada pengembangan dari situ. oke. Juga. Nah, nanti ditanya juga apa gunanya uji instrumen. Kenapa kita perlu melakukan uji instrumen? Kenapa uji instrumennya terus ini? Oh, kita yang jelasin kenapa uji instrumen. Iya, kenapa kita perlu uji instrumen? Untuk memastikan eh, bahwa kuesioner yang disusun ini memiliki sifat yang valid dan juga reliable. Tadi aku kayak udah jelasin deh, tapi kayaknya cuma reliable doang. Iya, nanti untuk pengecekan uji instrumen ini siapa subjeknya? Ke dosen, apa ke mahasiswa, atau gimana? Sorry Kak, kenapa? Nanti uji instrumen ini dilakukan dengan siapa? Dengan dosen atau dengan mahasiswa? Mahasiswa. Nah, itu ke mahasiswa yang mana? Apakah boleh ke mahasiswa sampel? Tadi kan sampelnya 100 ya. Iya, Nah, itu ke siapa? harusnya tuh kayak tadi kan di luar sampel. Berarti boleh boleh di luar dari ini dong Kak. Boleh kan Kak? Iya, harusnya memang di luar sampel, tapi tetap mahasiswa pendidikan ekonomi. Oh, harus Tuh, tetap satu ini. harus, Berarti karena kalau kayak mahasiswa lain kan nggak belajar ekonomi mikro. ah, berarti kayak misal aku angkatan 2025 sampel contohnya dari 30 orang itu. Iya, boleh. Oke. Yang ini udah Kak, atau masih ada catatan lainnya? Nggak ada. Ini aja ya. Oke. Kemudian, kenapa pakai uji asumsi klasik? Kenapa kita perlu melakukan uji asumsi klasik? Karena uh, apa ya, menurut aku tuh tujuan utama dari kita menggunakan uji asumsi klasik itu buat mastiin kalau misalnya model dari regresi linear berganda ini uh, yang saya gunain ini untuk menghasilkan uh, estimator yang bersifatnya itu blue atau kayak base linear terus unbase sama estimator. Base itu kayak tingkat kesalahan paling minimum. Terus kalau yang linear itu kayak hubungan antar variabel yang benar-benar ngebentuk garis lurus kayak sesuai regresi linear. Terus kalau yang unbiased itu kayak yang nggak bias, jadi nilai prediksi yang dihasilkan oleh
modul rekreasinya itu nggak melenceng jauh dari kondisi asli yang ada di lapangan. Coba diulang lagi inti aja Novia. Intinya apa jadinya? Kenapa uji asumsi klasik dilakukan? Ini kenapa? Sebentar, sebentar. Intinya, uh, asumsi klasik. Ini sih catatan. Intinya itu kayak kalau misal kita buat melihat kelayakannya, kelayakan variabelnya. Jadi kalau misal datanya ini lolos, berarti model reaksi saya itu udah sesuai. Jadi hitungannya itu akurat, gak bias, terus juga secara statistik itu juga sah untuk uji hipotesis. Nah, yang terakhir itu dia tuh. Jadi uji asumsi klasik itu nama lainnya uji prasyarat. Nah, biar kita bisa melakukan uji hipotesis secara regresi linear berganda, kita harus memenuhi syarat dulu. Nah, syaratnya yang tiga ini. Uji normalitas, heteroskedastisitas, sama multiple linearitas. Tiga. Nah, kemudian nanti dipersiapkan juga, itu nanti kalau misalnya beda uji hipotesisnya, itu juga beda uji asumsinya ya. Nah, karena di sini acuan kita adalah regresi linear berganda, uji prasyaratnya yang tiga ini. Kalau uji hipotesisnya beda lagi, itu uji asumsinya beda lagi nanti ya. Hipotesisnya beda itu kayak gimana Kak maksudnya? Uji hipotesisnya beda. Bukan pakai regresi linear berganda, pakai uji yang lain namanya. Nah, nanti uji asumsi klasiknya beda lagi. Jadi kalau berganda itu pasangan sama tiga ini. Iya, betul. Oke. Kemudian uji normalitas kan pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu alasannya apa? Karena uji normalitas itu ada banyak, tidak hanya Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu siapa tahu nanti ditanyakan kenapa pakai Kolmogorov-Smirnov. Oh, oke. Terus yang uji-uji Gletser ini juga ya? Kenapa? Iya, betul. Kenapa ujinya pakai itu? Kalau Kolmogorov-Smirnov itu bisa pakai alasan dari jumlah sampel. Kalau jumlah sampelnya lebih dari 100, itu pakai Kolmogorov. Kalau kecil dari 100, pakai Sapiro-Wheel namanya. Nah, Spi. kebetulan karena jumlah sampel 100, berarti pakai Kolmogorov gitu. Oke, sebentar ya Kak. Maaf Kak, tadi ada gangguan sedikit. Oke, jadi gitu ya. Ada lagi nggak Kak? Kayak bakal lama deh. Kayak sumber-sumbernya di sini aku terain semua ya. Apakah referensi gambarnya perlu ya? Semuanya aku taruh situ referensi semuanya. Oh ya, nggak apa-apa. Boleh ke atas lagi analisis data. Ini. Di uji hipotesis itu nanti acuannya adalah hipotesis di bab 2. Hipotesis ada 4. Nah, itu kita mau pakai atau menjawabnya pakai yang mana gitu. Misalnya uji T untuk menjawab hipotesis 1, uji T untuk menjawab hipotesis 2, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga harus paham. Kemudian fungsi dari adjusted R kuadrat atau R apa ya? Ya R kuadrat itu apa? Terus paham semuanya ya. Oh, ya, tadi mau nanya apa ya? Tadi tuh yang hipotesis satu pakai uji T gitu harus ngejelasin gitu. Uji T atau uji F gunainnya. Oh, uji T ya. Itu kalau ditanya aja sih. Soalnya siapa tahu nanti ditanyain kan. Ini dipakai untuk yang mana. Oke. Makasih Kak. Berikut juga Oke, jangan lupa dipahami juga yang R kuadratnya ya. Kenapa pakai R kuadrat. Oke, itu aja catatannya. Yang Dari Novi ada pertanyaan? yang analisis data Kak.
Iya, dari keseluruhannya ada yang ingin tanyakan? Ya, R kuadrat, sorry Kak, yang mana? Itu ada tuh di akhir tuh. Adjusted R kuadrat atau koefisien determinasi. Kemarin kan di file itu kakak buatnya 4. Regresi berganda, T, F, sama koefisien determinasi. Oh iya, nggak kelihatan ini ketutupan. Nah, Nah, yang itu yang paling oke. ujung. Kenapa pakai R kuadrat? Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi Novia. Tidak ada. Seberapa persen siapnya rasanya? Nggak ada. Belum merasa siap? Belum. Jangan begitu ya, harus afirmasi positif. Wah, saya udah siap nih, saya udah persiapan jauh-jauh hari. Karena nanti kalau kita merasa belum siap, takutnya kita udah tahu pun jawabannya karena ngeblank, jadinya nggak kejawab gitu ya. Ya Kak. Nanti presentasinya jam berapa? Jam 1 ya? Iya, Dan satu hari ini berapa orang yang presentasi? kemungkinan sih 5, tapi tadi sih katanya mengharuskan ada harus 7. Iya, karena udah akhir semester ya. Iya, iya. Terus soalnya kan di aku kan pertama, biasanya yang di notice itu yang pertama, kedua, sama yang bagian akhir yang paling akhir itu satu orang. Maka aku takut karena aku paling banyak nanti yang bakal di komentar gitu kalau misalnya nggak bisa jawab. Makanya aku tadi mau nanya maka kira-kira apa yang kurang. Jadi aku udah agak paham dikit. Iya, tapi kalau dari penjelasannya udah bagus ya. Cuma paling alasan-alasan aja kenapa pakai ini, kenapa pakai ini. Nah, itu yang paling penting biasanya. Seminar proposal pun seperti itu. Kalaupun nanti dipertanyakan, itu belum tentu berarti punya kita salah ya. Kebanyakan mungkin dosen itu hanya menguji gitu. Jadi jangan langsung berasumsi ketika ditanya itu salah gitu ya. Oke Kak, makasih ya Kak. Ya, oke ada lagi sebelum kita akhiri. Tidak ada Kak. Oke. Oh ya, maaf ya, kemarin tuh kakak ngiranya Novia akan mengirimkan PPT gitu. Ternyata, atau mungkin kakak kemarin salah bilang. Mungkin kakak udah janjikan meeting ya. Iya. Nah, ya, kakak ingat itu, ya Novia nanti kirim ya PPT-nya, nanti kakak kasih saran gitu. Saya ingat kakak kayak gitu ya. Maaf ya, kalau ada kesalahpahaman terkait Ya, ini, nggak apa-apa. karena ini juga persiapan untuk, ini nilai UASnya nanti ya? Bukan, bukan. Nilai UAS saya Oh, bukan yang belum. ini. Oke, Untuk berarti bagian dari kegiatan pembelajaran aja gitu ya. iya. Makasih ya Kak. Oke, baik kita akhiri ya dengan hamdalah. Nanti kalau misalnya ada catatan dari beliau, itu kita revisi apa gimana? Atau cuma sekedar untuk presentasi aja ini? Ini buat buat sekedar presentasi karena untuk pengumpulan bab 1 sampai bab 3-nya nanti bakal dikabarin, Kak. Oh iya, tapi kan nanti kalau ada catatan dari beliau, berarti menjadi revisian ya sebelum kita kumpul 1 sampai 3. Iya, harusnya iya. Oh iya, Oke, Kak, di nanti bab 3 kan di situ kan ada kayak ngejelasin definisi semuanya kan, belum ngolah. Itu harus ada referensinya atau enggak? di Sitas bagian mana tadi? yang bab 3. Bab 3, bab 2. Enggak, yang bab 3 kan itu kan ada uji asumsi klasik kan normalitas suruh jelasin kan definisinya. Itu kayak perlu referensi atau enggak Kakak citasi? Oh enggak perlu. Tapi kalau misalnya ditanya, dari mana kamu tahu uji asumsi klasik ini memang ini yang 3 ini untuk regresi berganda, itu boleh dicari tahu referensinya. Tapi untuk pengertian setiap Kolmogorov Smirnov, uji Glatzer itu nggak perlu ya. Oh, oke. Makasih ya, Kak. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan hamdalah. Kakak doakan yang terbaik. Semoga nanti dapat dipresentasikan sebagaimana yang dipersiapkan. Semoga mood dosennya bagus ya. Iya, Karena Kak. kadang mood dosen itu juga mempengaruhi, semoga moodnya juga sedang bagus, sehingga bisa menghargai apa yang kita buat. Kalaupun menurut beliau salah, semoga bisa disampaikan dengan baik gitu ya. Oke, Kak. Makasih. Oke, kemudian juga nanti kalau ada catatan, silakan dicatat. Nanti kita konfirmasi lagi untuk perbaikan dan persiapan pengumpulan bab 1 sampai 3 ya. Oke, Kak. Baik, kita cukupkan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman ataupun kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good luck ya. Iya, Kak.